Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Albimana Sipa. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan jawaban yang telah saya buat dengan soal yang telah diberikan. Mari kita share screen dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Abid Albimana Sifa dengan NIM 2207337. Saya masuk di tahun 2022 di Universitas Negeri Padang ini. Oke, lanjut. Ini adalah studi kasus, di mana studi kasus tersebut adalah sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta. Biaya operasional diperkirakan sebesar 22 juta dan biaya maintenance diperkirakan sebesar 37 juta. Lalu, pada tahun pertama, meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 77 juta untuk setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 37 juta. Lalu, di tahun ke-7 dan tahun ke-14, diperoleh lamsam sebesar 157 juta. Investasi ini akan diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun, dengan perkiraan pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin tersebut masih mempunyai nilai, yaitu bernilai 67 juta. Dalam investasi ini kita menggunakan tingkat suku bunga sebesar 7% karena kita mempunyai NIM yang ganjil, maka kita menggunakan tingkat suku bunga 7%. Oke, selanjutnya. Eh, untuk yang diketahui yaitu nilai investasi awalnya yaitu 227 juta, lalu AC adalah annual cash-nya yaitu 22 juta, dan HM adalah annual maintenance yaitu 37 juta, GM gradient maintenance yaitu 750.000, annual AB itu annual benefit yaitu 77 juta, dan overhaul di tahun kelima mengeluarkan biaya sebesar 37 juta, dan lamsam pada tahun ke-7 dan lamsam pada tahun ke-7 dan tahun ke-14 diperoleh uang sebesar 157 juta. Dengan eh, investasi ini akan berjalan diperkirakan berjalan selama 20 tahun, dan sell pay value yaitu 67 juta, eh, dan nilai tingkat suku bunganya itu 7%. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah AE, Annual Flow Analysis, Annual Cash Flow Analysis. Lanjut masuk ke diagramnya. Di sini mengapa dia ada tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas, di mana tanda panah ke bawah ini menunjukkan pengeluaran, dan tanda panah ke atas ini adalah penghasilan yang didapatkan. Untuk di tahun pertama, eh, investasi ini mengeluarkan dana sebesar 227 juta. Dia mengarah ke bawah. Jadi kalau ke bawah itu adalah minus. Lalu adalah ini OH OH 5 juga, dia mengeluarkan uang di OH di tahun kelima, mengeluarkan uang sebesar 37 juta. Lalu di tahun ketujuh, lams investasi ini mendapatkan lamsam, eh, di tahun ke-7 dan ke-14 mendapatkan lamsam sebesar 157 juta, di mana kalau ke atas itu adalah pendapatan yang dihasilkan. Jadi karena itulah dia mengarah ke atas panahnya, positif dia. Lalu di tahun terakhir atau di tahun ke-20, insya Allah alat-alat barang-barang ini ketika dijual akan menghasilkan perkiraan sebesar 67 juta. Jadi ini juga adalah pendapatan. Pendapatannya yaitu 60 juta, maka dia garis ke atas atau panjang ke atas menjadi positif. Oke, selanjutnya. Untuk annual cash flow analysis sendiri, dia memiliki cara-caranya untuk mendapatkannya dengan formula sederhananya, yaitu
AE sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM tambah AB dikurang OH5 ditambah LS7 tambah LS14 dan ditambah SP. Untuk formula lengkapnya sendiri yaitu AE sama dengan min I dikurang A per P 7% per 7% 20, di mana 7% dan 20 ini didapatkan. 7% ini adalah nilai tadi tingkat suku bunganya dan 20 ini adalah tadi jangka waktunya. Lalu dikurang AC, dikurang AM, dikurang GM, dikurang A per G, 7% 20 ditambah AB dikurang OH5 per dalam kurung P per F 7%, 5, di mana 5 ini didapatkan yaitu dari hasil tahun kelimanya. Selanjutnya yaitu A di dalam kurung dikali A per P bagi 7%, 20 ditambah LS7 lamsam 7 yaitu dalam kurung P per F, 7%, 7. 7 ini juga didapatkan dari tahun ke-7 ya. Lalu dikali A per P 7%, 20 ditambah LS 14 ya, dalam kurung P per F, 7%, 14. 14 ini juga sama didapatkan di hasil di tahun ke-14 ini. Lalu dikali A per P, 7%, 20 ditambah SP dalam kurung A per F, 7% per 2, 7%, 20. Nah, dari hasil jabaran ini, hasil jabaran formula lengkap ini, maka didapatkan perhitungan dari hasil tersebut yaitu AE. AE-nya itu min 220 200 min 220 juta dikali 0,0,0,094 dikurang 22 juta dikurang 37 juta dikurang 0,75 juta dikali 7,316 ditambah 77 juta dikurang 37 juta dikali 0,7130 dikali 0,0944 ditambah 157 juta ditambah 0,6227 dika maaf ini dikali 0,6227 lalu dikali 0,0944 ditambah 157 juta dikali 0,3878 dikali 0,0944 plus 67 juta, ditambah 67 juta dikali 0,0244. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya di mana kita mendapatkan angka-angka ini. Angka-angka ini didapatkan dari untuk di dalam kurung ini adalah ini tadi ya A per P 7%, 20. Untuk angkanya sendiri kita bisa mendapatkannya di tabel bunga di buku tabel bunganya yang telah disediakan atau yang mahasiswa diwajibkan mempunyai buku tabel bunga tersebut. Lalu untuk angka-angka min seperti min min 227 juta, 22 juta, 37 juta ini didapatkan dari mana? Nah, dari hasil yang diketahui tadi di sini. Nah, lalu hasil-hasil ini dipindahkan ke dalam sini. Oke, untuk perhitungan dari hasil penjumlahan pembagian perkalian ini, dari segala ini, maka dihasilkan eh, dengan uang sebesar 5 juta 027,3 5 juta li- maaf ulangi 5.027.313,6. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya hasilnya yaitu layak. Eh, ya layak. Karena apa? Karena karena AE-nya itu lebih besar dari nol. Maka dari itu eh, untuk hasil ini bisa kita sebutkan yaitu layak. Oke, mungkin eh, cukup sekian penjabaran atau penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.